Hai, selamat datang di Main Basket Talks. Obrolan santai dan mendalam membahas banyak hal, khususnya tentang dunia basket dan kultur yang ada di dalamnya. Selamat menikmati. Yo, 3, 2, salah. Selamat datang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan kami di Main Basket Talks edisi kesekian. Sudah banyak banget, udah kita sampai lupa. Hari ini saya Idan ditemani teman-teman saya Adrian. Kita akan ngobrol hal-hal seru. Menurut kami seru, mudah-mudahan menurut kalian juga seru. Hari ini kita mau ngebahas tentang peluang pemain basket Indonesia bermain di liga basket luar negeri, di mana aja, NBA, Liga Arab Saudi atau di mana aja, kita Liga Eropa, di mana aja, peluangnya sebesar apa sih kita bisa ke sana gitu. Nah, di obrolan hari ini selain saya, Idan dan Adrian, kita juga akan ditemani oleh salah seorang tokoh, sosok yang sudah populer di dunia agen pemain. Beliau adalah salah satu agen pemain sepak bola yang terkemuka di Indonesia. Tapi kenapa kita undang ke sini? Karena beliau juga dulu pernah terlibat dalam mengageni para pemain asing untuk bermain di Indonesia. Pemain basket asing untuk bermain di Indonesia. Kita sambut bersama Mas Gabriel Budi. Halo Mas. Halo, apa kabar? Baik. Mas Budi, nanti kita ke sana ya. Nanti saya sama Adrian dulu ngobrol tentang peluang pemain kita untuk main di sana. Nanti saya akan ketika saya minta pendapat Mas Budi nanti sampaikan Mas Budi ya. Siap. Oke. Gini, kita kan dalam beberapa tahunnya di IBL itu kita sudah mulai memasukkan pemain asing tuh di 4 tahun terakhir kita masuk pemain asing IBL. Terus tiba-tiba gua tuh berpikir, memungkinkan nggak ya kalau dibalik? Jadi pemain kita yang main di liga luar, kita yang ekspor, jadi kita nggak impor melulu pemain, jadi kita ekspor pemain. Memungkinkan nggak ya? Gitu. Waktu itu gue mikir gini, hal itu sangat mungkin. Kenapa? Karena kita di luar itu juga pernah punya atau bahkan mungkin saat ini masih beberapa bakat yang orang Indonesia, entah darah asli maupun darah campuran, yang sudah pernah bahkan sedang main di kompetisi di luar negeri. Tarik ke belakang banget ya, kita tuh punya, dulu tuh ada Ferdinand Damanik di Filipina. Ferdinand Damanik tuh sempat berkarir di liga antar kampus di Filipina. Terus kemudian masih di Filipina juga dulu saya ingat ada beberapa pemain aspak itu yang belajar ke sana. Artinya apalagi kalau sudah ngomong Filipina, itu kita pemain Filipina ini kan kayaknya cukup internasional ya pemainnya, cukup kuat. Jadi sementara kadang-kadang gua ngelihat postur, rasnya, lalu kemudian gaya mainnya nggak beda-beda jauh sama kita, tapi prestasi mereka secara internasional jauh di atas kita. Nah, itu beberapa pemain kita yang pernah main di luar. Yang lain yang terkenal siapa? Mario Wusang, Arki Dikania Wisnu, bahkan Brandon Jawato yang orang tuanya campuran. Dari cewek ada Gabriel Sofia tuh. Dari cewek ada Gabriel Sofia, kemudian Natasha Debbie pernah main di Malaysia, dan lain-lain gitu. Nah, terbaru nih ya. Kalau dulu tuh kita cuma bisa berangan-angan, terus tiba-tiba muncul satu-satu dari mana yang kita antah berantah.
ada kabar terbaru, nanti Adrian akan bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa Liga Bola Basket Jepang itu sedang bekerja sama dengan Liga Bola Basket Korea, mereka joinan kerjasama, dan mereka memberi peluang pemain asing dari Asia untuk main di liga mereka. Tapi mereka batasi hanya ada 5 negara kalau nggak salah ya. Nanti Adrian akan menjelaskan lebih lanjut. Salah satu dari 5 negara itu adalah Indonesia. Indonesia. Jadi mereka membuka pintu untuk pemain Indonesia main ke Jepang. Adrian coba ceritain dikit tentang itu. Iya, jadi awalnya yang akhirnya hasil pencarian saya di dunia maya juga sama bahwa Liga Jepang B-League bekerjasama sama Korean Basketball League KBL untuk saling tukar pemain satu tuh. Jadi nanti pemain Jepang bisa ke Liga Korea, pemain Korea bisa ke Jepang, statusnya tapi tidak mempengaruhi status pemain asing. Jadi mereka hitungannya pemain asing, tapi ya udah tidak mempengaruhi pemain asing yang non Asia seperti itu. Tapi Korea membatasi hanya untuk negara Jepang. Oke. Sementara si Jepang B-League ini membatasi menjadi 5 negara. Jadi ada China, China Taipei, South Korea, Filipina sama Indonesia. Oke. Nah, B-League sendiri sebenarnya liganya cukup established sih hitungannya. Ya. Dia punya 45 tim dibagi ke 3 divisi. Divisi 1 18 tim, divisi 2 18 tim, divisi 3 yang semi profesional 9 tim aja. Hampir semua divisinya itu minimal at least main game regulernya 60 game kalau salah. 60 game ya, banyak banget 60 game ya. satu musim itu sama kayak reguler musimnya kita 4 musim ya. Ya 4 musim digabung 4 jadi satu musim sama IBL, Jepang ya. Itu satu musim di Jepang. Oke. Lebih malah. Ya hampir lah segitu lah pokoknya. Iya, 18 oke. kan, 18 17 lah. Ya terus hal yang menarik adalah mereka secara terang-terangan nulis itu di website mereka dan visi misinya pun juga jelas bahwa yang pertama adalah untuk memperlebar market B-League sendiri. Yang kedua adalah untuk misi sosial ya, adalah meningkatkan persaingan basket di Asia Timur dan Southeast Asia Tenggara. Oke. Ya. Nah, jadi yang menarik lagi secara peringkat. Jadi kalau yang saya tahu ya, Mas Budi nanti mungkin bisa koreksi. Kalau nggak salah kalau untuk bola ada minimal dari peringkat FIFA gitu ya, negaranya peringkat FIFA berapa baru boleh bisa ke liga mana gitu setahu saya. Nah, Indonesia sendiri ini sekarang peringkatnya ada di FIBA, kalau di basket peringkatnya ada di 92 dunia dan 18 Asia. Sementara Jepang di 40 dunia. Filipina 30 sekian. Jadi jaraknya jauh banget tuh sama Indonesia. Nah, sekarang tapi kok bisa dibuka, itu aja pertanyaannya. Tapi ini positif sih buat gua. Gua mikirnya apa? Kita nih suka memandang rendah sama skill pemain kita sendiri. Jangan-jangan mereka malah buahnya sebenarnya pemain Indonesia jago-jago gitu. Iya. Connection. Masih bisa kedengeran ya Mas Budi ya? Terus. Halo. Oh ya masih. Ya, masih. Oh iya. Oke, nanti selanjutnya kita pengen nanya ke Mas Budi nih. Halo. Mas Budi, untuk jadi pemain asing, entah itu pemain asing ke Indonesia atau pemain Indonesia main di luar negeri, selain keseluruhan deh, apa sih syarat-syaratnya Mas Budi? Ya, kalau seorang pemain asing ya berarti kamu main di overseas di luar. Jadi kualitas kamu harus 1-2 level di atas pemain lokal. Tapi kan suatu liga apa mereka kasih kuota pemain asing pasti ada tujuannya. Jadi kalau dari sepak bola dulu ya, karena saya most of my market di sepak bola, jadi saya juga bawa pemain Indonesia ke liga luar seperti Ruji Utomo di Liga Thailand, lalu ada beberapa pemain juga di Liga Malaysia, Liga Hong Kong. Itu ada namanya kuota Asia. Jadi kenapa FIFA memperlakukan kuota Asia? Itu untuk supaya market di sepak bola Asia ini berkembang pesat dan ada peluang dari pemain Asia untuk berkarir di luar negeri. Lalu ambil contoh di basket. Oke,
di basket kalau mau main keluar, kita kalau waktu kecil semua orang pasti mimpi main di NBA ya. Iya. Main di NBA, tapi di NBA sendiri itu kan ada kamu harus draft. NBA draft itu mostly mereka ambil dari college yang di Amerika. Tapi waktu itu tahunnya Yao Ming itu jadi first international player, draft pick nomor 1 tanpa harus main di college di Amerika. Yao Ming itu salah satunya. Jadi sejak saat itu mulai banyak yang masuk tanpa college di Amerika. Mungkin kalau nggak salah Ricky Rubio kalau nggak salah ya, dia main di Europe lalu langsung. Lalu cuma kenapa kok banyak pemain internasional mau ngambil college di Amerika? Karena kalau main college di Amerika itu banyak scout yang mantau. Mereka lalu juga semua tim pasti mantau dari sana. Jadi kalau ambil contoh negara terdekat pesaing kita karena Filipina level di atas kita itu sekarang yang jadi buah bibir kan ada 2. Kei Soto, jadi dia decide untuk mau ke NBA. Itu umur 18 mungkin ya, 18 tingginya udah 2 meter 18 atau berapa. Jadi secara postur luar biasa. Dia ke sana untuk tujuannya NBA. Tapi kita jujur kalau pemain asing pasti pertama yang diminta mereka tanya postur. Kalau di Indo kalau nggak salah ada pemain yang di timnas itu yang usia 16 itu ya, yang Derek Michael. Iya dia tinggi udah 2 meter something kan. Jadi kalau kalau masih usia muda punya postur ada beberapa jalan untuk main keluar. Lalu kita bicara untuk basket Asia, karena basket Asia sendiri ada kuota Asia. Jadi kuota Asia ini yang harus di-push untuk pemain Indonesia untuk berlaga di luar. Dan seperti ABL ada spot untuk Asian Heritage atau Asian Player. Tapi cenderungnya tim-tim mengambil Asian Heritage karena mereka mix, karena mereka punya postur as American, lalu punya otot merah ya, jadi mereka eksplosif as American, tapi pasportnya Asia. Tapi di sini kita juga jangan minder, timnas basket Indonesia sendiri punya talenta yang sangat bagus ya. Ada Abraham, lalu ada Prastawa, ada beberapa pemain itu bisa dikejar untuk kuota Asia. Lalu juga menarik juga untuk B-League Jepang itu juga memang ada kuota Asia. Memang asal mulanya dari Korea dan Jepang kan, dari Korea dan Jepang mereka mau mix kayak swap pertukaran pemain Korea sama pemain Jepang. Lalu juga sekarang Liga Basket Jepangnya mau ekspansi. Benar, itu memang puji Tuhan lah kita dapat termasuk dihitung sebagai ASEAN Quota sebagai import player di Liga Basket Jepang. Oke. Ya, jadi sangat menarik sih kalau memang ada pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri ya. Jadi mereka pulang bisa main di timnas, bisa ada transformasi ilmu, dan yang membedakan pasti dari sisi mentalitas ya. Dan mereka banyak jam bertanding, banyak lawan pemain yang tensinya lebih tinggi. Kalau itu tadi syarat-syarat ya? Kalau syarat administratif biasanya apa yang diminta kalau misalnya kita mau main keluar? Syarat administratif ya berarti acuannya ini semua kayak FIBA sama FIFA itu hampir sama sih mestinya. Tapi harusnya kalau bola basket tidak serumit seperti sepak bola. Tapi yang pasti acuannya setelah pemain selesai kontrak dengan klubnya yang sekarang, maka mereka pasti ada offer kan dari klub luar negeri ya. Dari klub luar negeri ada offer, lalu ada agreement. Setelah itu pasti harus ada namanya clearance. Clearance itu nanti diterbitkan, nanti harus request dulu. Berarti misalnya let's say ada pemain kita main di negara luar ya, di negara luar yang di sini udah beres, lalu kita taken di luar negeri. Oke, signing, lalu yang dari klub sana dan federasi sana harus request. Request ke federasi terakhir klub asal pemain, itu bisa lewat email, fax email. Kalau dulu sih bersurat, tapi sekarang online semua ya. Sekarang lewat email atau fax email,
Itu ada sistemnya, nanti request, nanti yang di federasi sini, federasi klub terakhir pemain tersebut harus cek, kita dapat request ini, statusnya bagaimana? Statusnya legal semua, free player, tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada denda atau apa. Maka legal, lalu mereka kirim balik. Clearance dikirim ke negara pemain, negara klub pemain yang baru. Setelah clearance, baru pemain bisa main. Itu kalau di FIFA. Di FIFA juga sama, tapi cuma beda nama. Kalau di FIFA ITC, International Transfer Certificate. Kalau di FIFA namanya clearance letter kalau nggak salah. LOC. Itu kayaknya barusan ini pernah terjadi perdebatan ya di IBL kayaknya ya. Ya, beberapa waktu yang lalu. Ya. Oke. Adrian, menurut lu kalau secara teknis, secara kemampuan bermain, kita langsungnya ke Jepang. Kira-kira pemain Indonesia bisa nggak bersaing di sana? Yang ada sekarang, nggak usah sebut nama satu-satu dulu, tapi yang ada sekarang bisa nggak? Bisa, tapi effortnya besar. Bisa, Oke. tapi effortnya besar. Karena di terakhir kita ngelihat Jepang main itu bener ada di Piala Dunia, tapi itu kan sangat first teamnya banget. Tapi kita sentuhan banget sama mereka kan waktu di Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Di situ mereka turun pakai tim muda mereka aja. Secara skill menurut gua gak jauh banget, tapi physicality udah terlalu jauh. Physicalnya super jauh. Oke. Kalau ada yang ingat mungkin nanti pendengar yang ingat buat info juga buat yang lain. Di Asian Games itu kita lawan Jepang. Jepang main cuma dengan 8 pemain. Karena 4 pemain mereka ada kasus Ada waktu yang, itu. ya gue tadi ngomongin pemain Jepang di Asian Games, langsung yang keinget itu. Pemain Jepangnya kasusnya juga indisipliner, gak ada hubungannya sama basket. Tapi mereka dengan 8 pemain tetap menang sama Indonesia yang plus 1 pemain naturalisasi yaitu Jamar Andre Johnson. Di situ ketahuan gimana sebenarnya kalau logika gampang kan kayak kita hitung-hitungan kan kalau mereka 8 pemain kita vote out 3 mereka tinggal main 5 tuh. Yeah. Kita putar aja mereka 5 orang pasti main 40 menit segitu-gitulah. 30 menit lebih lah. Tapi ternyata tetap ngatasi ternyata. Tetap menang. Dan mereka ya. Mereka hampir semuanya di bawah 25 tahun. Kalau nggak salah cuma 1 pemain di atas 25 tahun. Oke. Jadi di situ gue ngeliat banget perbedaan nyata di fisik dan ini bukan postur ya, fisik. Kekuatan fisik. Dan waktu itu gue juga sempat Kang sama Mas Budi ngobrol sama pelatihnya Jepang saat itu si Herman Mandole, dan dia ngomong bahwa di Jepang itu benar-benar tipis sekali menurut dia orang tinggi. Orang tinggi yang tinggi itu tipis banget dan kalaupun ada cuma 1-2 dan butuh kerja keras lagi buat memperbaiki fisik mereka. Jadi dia manfaatin yang ada untuk memperbaiki fisiknya aja. Jadi emang kalau Indonesia skill wise bisa, tapi physical wise masih ada banyak PR. Banyak PR. Yeah. Oke. Ya memang kalau sekarang kita lebih spesifik. Kita ngikutin nih IBL, bahkan sejak NBL kita ikutin. Menurut lo ada nggak 1, 2, 3 nama yang bisa nih maju ke depan untuk coba-coba dipajang di etalasenya, misalnya kalau agennya adalah Mas Budi gitu. Siapa menurut lo? Yang pertama, ini gue benar-benar subjektif. Objektif lagi gimana? Objektif, oke. Menurut gue sekarang number one basketball player di Indonesia adalah Abraham Damar-Gaita. Kenapa Abraham? Let's say 2018 gue pertama kali ketemu dia live dan sekarang di 2 tahun kemudian sangat jauh. Statistik wise udah ada yang pasti udah bisa sering kita bahas, pencapaiannya juga udah kita bahas. Tapi yang paling gue lihat adalah perubahan fisiknya. Karena badannya semakin besar dalam waktu yang sangat singkat dan waktu bertahun kali ngobrol sama dia emang dia footwork banget di situ. Ini besar maksudnya gara-gara bisnis makanannya bukan? Bisa jadi sih kayaknya. Apa besar makin kuat? Besar makin kuat, makin berotot. Biar makin lemu, makin gendut gue pikir. Dan beberapa kali kita ngobrol, saya wawancara di salah satunya Asian Games, SEA Games, terus yang kemarin di IBL. Qualifier Asia.
Oh, kualifikasi. yang lawan Filipina dan Korea, mereka memang sudah melakukan scouting dan Abraham adalah salah satu kunci yang orang luar yang bilang salah satunya Abraham. Benar. Yang kedua menurut gua Agassi baru mau gua bilang. Agassi, kalau Mas Budi agak miss mungkin Agassi soalnya baru main musim lalu Mas, dan baru musim ini udah nggak main karena melanjutin kuliah di Spanyol. Dia waktu itu sempat SMA di Amerika, dan karena alasan administrasi akhirnya ternyata gagal masuk ke college-nya. Tapi sebenarnya udah dapat offer untuk college, saya lupa sih divisi 3 atau divisi 2, tapi dia dapat. Tapi bisa dilihat di highlight-highlightnya, dan aslinya pun secara skill udah di atas sih. Meskipun usianya baru 19 kalau nggak salah sekarang. Usianya baru 19, tingginya cukup 180-an kalau nggak salah sih. Jadi dan guard. Jadi 180 guard menurut saya sangat oke, dan punya pengalaman bermain di luar yang udah ada. Di IBL juga sering jaga pemain asing, jadi juga betul itu yang salah satu yang paling kita bisa ingat ya dari Agassi waktu di IBL ketika mereka juara sama Coach Gibi. Agassi adalah salah satu pemain lokal yang sangat baik ketika menjaga pemain asing. Jadi ketika setapak itu defense dalam menjaga pemain lawan, Agassi itu cukup sering diarahkan untuk menjaga pemain asing yang posisinya di garda, yang posisinya lincah-lincah gitu. Agassi disimpan di situ malahan. Jadi karena memang bahkan setapak tuh Coach Gibi kan pelatih asing aja bisa melihat potensi Agassi saat itu. Siapa lagi setelah Abraham dan Agassi? Jujur kalau tadi beberapa banyak orang juga nyebut Derek, tapi gue pribadi kan belum pernah lihat dia main live. Derek Michael nih, gue pribadi belum pernah lihat dia live, tapi postur wise memang bener kata Mas Budi tadi, postur di atas 2 meter pasti tawarannya langsung nengok semua Mas ya. Biasanya. Paling gak udah di atas 2 meter, usia masih 16, tapi ya itu tadi skillnya kita belum tahu. Dan kalau secara lihat fisiknya jelas masih ketinggal seperti katakanlah Kai Soto ya. Kai Soto emang waktu itu kurus di usia sekian, terus dia ke Amrik tiba-tiba bulky gitu, tiba-tiba gede. Nah mungkin Derek juga bisa melakukan hal itu ke depannya, tapi mungkin sedikit unpopular opinion menurut gua, yang bisa dapat meskipun kerjanya harus keras ya Kang ya, adalah pemain Satya Wacana, David Nuban. David Nuban menurut gua memang mungkin spotlightnya nggak terlalu banyak ke dia, tapi perkembangan dalam waktu 2 tahun atau 1 tahun ke belakang ini super banget. Setuju gua David Nuban. Terus frame body-nya juga dapat, untuk posisi 2-3. Atletisme dapat, tapi kerja kerasnya buat skill dan lain-lain harus banyak banget. David Nuban ini sempat dipanggil di seleksi timnas ya, walaupun buat SEA Games walaupun kemudian di IBL dia tidak bergabung sama Indonesia Patriots atau tim nasional yang bergabung di IBL. David Nuban balik lagi ke Satya Wacana. Tapi pelatih timnas sekarang, Coach Toro ini kayaknya cukup perhatian sama dia nih, karena kan waktu di All Star juga yang diambil dia tuh kalau salah. Iya. Dia kan setiap ada sesuatu gitu pasti dia yang dipanggil duluan. Iya. Luar biasa sih David Nuban, terus Agassi dan Abraham, gua rasa punya peluang. Nah, Mas Budi, Anda sebagai agen ya, ini kan peluang. Sudah mulai berpikir nggak untuk bawa nih, ini kan ada peluang nih buat pemain kita Indonesia untuk dibawa ke Jepang. Sudah mulai berpikir nggak untuk bawa dagangan ke sana gitu? Iya, tentunya ya untuk membawa putra bangsa ke luar negeri itu pasti ada kebanggaan tersendiri ya. Antara itu sepak bola, basket, itu maksudnya ada hal yang lebih dari sekedar industri. Jadi kalau ada anak bangsa sukses di negara luar itu pasti satu kita bangga, kedua memang diharapkan ada transformasi ilmu. Juga waktu bincang banyak dengan Kang Idan juga waktu itu memang prospek luar biasa ya kan, karena saya juga kenal sama pelatih timnas Coach Ratsko itu juga. Dia kan juga pengalaman di Serbia, lalu di China, lalu di Filipina juga kita bicara banyak juga. Saya juga ada beberapa partner di luar.
kalau memang benar yang dikatakan yang didiskusikan tadi, beberapa pemain memang sudah mendapatkan atensi. Jadi terutama untuk mengisi Asia Quota. Untuk saat ini pemain Asia pertama yang sign di Jepang barusan ada Terti Ravena ya. Dari Filipina. Lalu saya cross check ke teman-teman di sana karena saya juga punya partner di basket Asia, di Jepang, di Korea, di Bahrain, di mana-mana juga. Memang kenapa kalau pemain Filipina Terti Ravena ini bisa tekan di sana, karena satu, dia sukses 3 kali juara di college-nya di Filipina. Ya. Lalu dia termasuk pemain yang paling atletis. Ya. Jadi dia tinggi 189, 190, main guard, dia bisa drive in, shoot, defense luar biasa, jumpingnya luar biasa. Maka dari itu dia nggak langsung ke profesional di negaranya, dia diambil oleh tim Jepang sebagai kuota Asia pertama. Media-media Filipina bilang kalau Terti Ravena ini bakal membuka jalan banyak pemain Filipina ke main di negeri Jepang. Cuma kalau dari pemain dari Indonesia memang juga jadi perhatian klub-klub di sana. Termasuk salah satunya yang disampaikan oleh yang didiskusikan tadi. Cuma pemain dari Indonesia nggak kalah dari pemain Filipina, Cina Taipei, dari pemain Asia lainnya. Itu yang kita butuh beberapa. Ya, sorry ini nggak tahu di sebelah mananya nih. Iya. Iya. Tapi kalau nama-nama tadi, nama Agassi, kemudian David Nuban, kemudian Abraham, itu sudah akrab nggak di telinga Mas Budi? Abraham udah lah ya. Iya, kalau Abraham ya semua tahu dia most improved player, jadi progres paling bagus memang. Lalu dia juga 2 kali main, terutama lawan Korea barusan. Dia maksudnya main bagus, main luar biasa. 2 pertandingan itu dia cukup mencuri perhatian ya. Dan kalau Abraham memang beberapa kali komunikasi memang pribadi baik, punya mentalitas. Karena tidak semua pemain main di luar bisa langsung berhasil. Karena kan di sana harus proses adaptasi, harus punya karakter, komitmen, sama kompetensinya gimana. Karena banyak pemain sepak bola juga sukses di dalam negeri, begitu main di luar nggak bisa adaptasi, malah karirnya turun, kembali juga harus cari peaknya lagi. Jadi selain skill bermain juga perlu karakter dan kemampuan adaptasi di sana. Oke, ini satu pertanyaan terakhir Mas Budi sebelum karena satu pertanyaan terakhir yang barangkali sensitif, barangkali tidak sensitif. Tapi dalam satu dan lain hal bisa jadi salah satu motivasi untuk mengejar ini. Kalau kita jadi pemain asing, orang Indonesia jadi pemain asing, katakanlah di Jepang gitu. Katakanlah di Jepang. Berapa kira-kira bayaran yang bisa mereka terima? Kita in terms of money wise sama kontrak sama kita bicara fasilitas ya. Saya lebih menyoroti ke fasilitas. Kalau memang salary pasti itu tergantung masing-masing klub. Kan walaupun tim di luar pasti juga ada budgeting plan. Oke, kalau memang tujuan main di luar apa? Cari pengalaman dan cari kontrak yang lebih. Oke, kalau di sana pasti lebih secure karena kontraknya lebih jangka panjang. Karena mereka pasti mau main long term juga, jumlah tim lebih banyak. Tapi kalau fasilitas pasti mereka dapat fasilitas yang lebih karena mereka di sana sebagai orang asing. Satu yang pasti mereka pasti dapat tempat tinggal yang layak, apartemen. Lalu biasanya mereka dapat allowance untuk kendaraan mereka, untuk fasilitas vitamin gizi mereka. Itu biasanya memang mereka sudah sediakan. Jadi untuk fasilitas pasti mereka dapat lebih karena mereka sebagai orang asing, lalu juga pengurusan surat-surat dokumen tenaga kerja, lalu untuk fasilitas tempat tinggal yang layak, paling enggak harus ada gym, ada pool private di apartemennya mereka, itu biasanya mereka pasti support untuk itu. Kok uangnya berapa uangnya? Yang dijawab-jawab.
Rahasia perusahaan ya. Ultimately ya ultimately pasti lebih tinggi, biasanya lebih tinggi dari apa yang didapat dari bermain di liga domestik sih biasanya. Cuma kalau memang Asia Quota sendiri pasti nggak bisa berharap dapat salary yang sama dengan World Import Player ya. Kalau World Import Player pasti bunyinya sudah sudah berapa ratus ribu dolar, berapa juta dolar dalam kontrak 1 tahun. Tapi Asia Quota sendiri budgeting plan-nya pasti di bawah World Import Player itu. Oke. Sebenarnya gue ada pertanyaan dong. Adrian mau nanya katanya. Mas Bud, saya penasaran nih Mas Bud, kalau kadang kan kalau di basket kemarin kan meskipun Mario Musang sempat main di Zhuhai di ABL, tapi kan cuma 3 game waktu itu tuh, di 3 game awal. Yang kayak Ryuji kan lebih stable tuh ya, 1 musim atau 2 musim bahkan kalau salah ya, sekitar segitu. Waktu mereka ke sana itu, mereka sign, ekspektasi dari timnya itu setinggi apa sih Mas? Apalagi katakanlah kalau misalnya pemain Indonesia sepak bola gitu ke Eropa gitu ya, yang udah ketahuan kultur basketnya lebih bagus, apa mereka ekspektasinya emang diturunin atau emang tetap sama aja kayak impor-impor lain gitu? Iya, untuk ekspektasi Asia Quota sendiri pasti jujur kita kita speak frankly ya, pasti ekspektasi mereka bukan datang vini-vidi datang langsung juara, enggak. Mereka lebih lihat pemain ini punya potensi. Paling enggak mereka harus kualitasnya harus di atas pemain lokal sana, tapi tidak harus sampai jadi franchise player seperti World Import Player. 1, 2 juga mereka tidak munafik juga karena mereka melihat kita negara besar. Diharapkan akan ada marketing attract. Jadi apakah ada viewers dari media Indonesia seperti Main Basket, media basket nomor 1 saat ini, lalu juga dari fans basket Indonesia, lalu juga diharapkan juga attract untuk misalnya sponsorship atau ada TKI-TKW yang bekerja di sana untuk memenuhi stadion. Jadi nggak munafik kalau Asian Quota ini selain untuk prestasi terbesar juga untuk bisnis. Jadi ekspektasi tidak harus datang langsung juara seperti World Import Player, tapi lebih ke arah mereka bisa bersaing dan dapat menghasilkan sisi yang positif untuk marketing klubnya mereka. Oke, Mas Budi, terima kasih banyak ngobrolnya, karena ini nggak kerasa udah mau 40 menit. Nggak boleh sama Zoom. Iya, makasih banyak Mas Budi. Tadi obrolannya sangat banyak yang baru, yang bagi saya pribadi, mungkin juga nanti bagi pendengar Main Basket atau followersnya Main Basket. Terima kasih Mas Budi ya, mudah-mudahan ada nih pemain kita yang akhirnya bisa main di luar negeri, khususnya saat ini yang sedang membuka adalah B-League di Jepang. Adrian, ada yang mau ditambahin? Iya sama, makasih banget Mas Bud insight-nya. Kan benar-benar nggak tahu nih, masih hal yang sangat baru di basket, dan benar seperti kata Kang Idan, semoga Mas Budi nanti bisa bawa barang dagangan juga ya ke sana. Oke Mas Budi, terima kasih banyak. Thank you. Nanti kalau ada kesempatan kita semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, ditunggu ngopinya nanti diskusi lebih panjang. Oke, siap Mas Budi. Sampai jumpa Mas Budi. Oke, makasih. Yo. Oke, tadi obrolan kita Adrian sama Mas Budi. Gue rasa Mas Budi udah mulai ini sih sebenarnya. Udah mulai udah nyiapin padu ya itu. Udah bungkus-bungkus sebenarnya gue rasa ya. Cuman kita nggak. Itu rahasia perusahaan lah ya. Mudah-mudahan sukses aja lah. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan. Ada pemain kita yang kesana dan diterima baik di sana dan bisa berkembang. Syukur-syukur kalau misalnya kemudian jadi pemain penting di sana gitu. Tapi ya itu tadi sih yang gua seneng, mungkin ya yang ini yang juga bisa bikin lebih semangat adalah ekspektasinya tuh nggak setinggi itu gitu loh. Itu kadang karena kita yang masih kebiasaan di lokal nih ketakutan keluar tuh karena itu kan. Nanti jangan wah nanti begitu gua nggak jago mainnya, nggak bagus mainnya, udah dibuang lagi gua gitu loh. Nah sebenarnya nggak setinggi itu gitu. Ya gue juga mikir begitu karena gini kan, kita tuh nggak pernah tahu selama ini kita tuh bisa nggak sih main di anak-anak Indonesia gitu, bisa nggak sih main di luar negeri gitu. Jawabannya pasti bisa. Cuman terus bagaimana caranya? Nah sekarang nih karena Liga Jepang
divisi 1-nya B-League ya, atau divisi 2 juga nggak tahu nanti, sudah membuka diri. Nih, gue spesial nih, pemain Indonesia mau main sini, hayu gitu. Dia nggak bilang Thailand loh. Iya. Dia nggak bilang Malaysia. Nggak bilang Vietnam. Dia nggak bilang Vietnam. Padahal talenta-talenta di sana juga lagi tumbuh gitu. Iya. Beberapa gue rasa juga barangkali bisa lebih baik dari pemain Filipina bahkan pemain Indonesia gitu. Jadi ini ada nih. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, gue rasa ini peluang. Teman-teman yang masih SMP saat ini, SMA, mau serius di basket, ayo serius gitu. Karena kita punya liga profesional kita sendiri, lalu kita juga punya liga regional di mana kemarin ada CLS yang sempat ikut di ABL gitu, dan rumornya ada lagi nih tim yang mau ikutan nih, rumor nih. Udah orang dalam nih, info orang dalam. Info orang dalam nih, ada yang sudah mulai mikir untuk ikut lagi nih ke ABL. Tim apa? Nanti kita lihat aja kelanjutannya. Itu sudah ada peluang di situ. Kalau kita pulang sekarang di Jepang juga begitu. Ini kita belum ngomong 3x3 loh. Kalau 3x3 juga bisa tambah lebih luas lagi peluangnya begitu. Sebenarnya kayak gue setuju kalau misalnya sebagai pemain, ya bener apa omongan Mas Budi, dan seharusnya memang seperti itu. Mimpinya nggak boleh mentok di lokal gitu. Mimpinya emang harus keluar gitu. Iya. Ya NBA emang sekarang kelihatannya jauh banget gitu ya. Kelihatan jauh banget. Bahkan tapi buktinya kalau emang ada kerja keras, didukung environment yang tepat, terus orang yang tepat, nggak menutup kemungkinan untuk ke situ juga gitu. Iya. Ya kayak Kai Soto itu, kalau nggak tahu, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah benar-benar orang Filipina kan, nggak ada campuran, nggak ada campuran. Jadi ya emang dia dapat gift dari Tuhan, tingginya tinggi, oke. Tapi setelah 2 tahun 3 tahun di Amerika, di kuliah, di sekolahin di sana, ya ternyata bisa jadi gitu. G-League ngambil tuh, pertama memang benar kata Mas Budi tadi, setuju banget, nggak bisa munafik, ada masalah di market juga, ada tujuan semakin melebarkan sayap marketnya G-League ataupun nanti Liga B-League, sama aja. Tapi at the end of the day, mereka juga mengharapkan pemain ini bisa ngasih kontribusi kan. Nggak mungkin dia cuma ambil pemain cuma buat gaya doang. Ya kayak di sepak bola ada Egy Maulana Fikri di Liga Polandia, ya memang begitu dia masuk, followernya Lesia Gdansk tuh timnya bisa naik, komentarnya tinggi banget gitu. Tapi Egy pun ya diharapkan bisa ngasih kontribusi gitu loh. Meskipun akhirnya sempat turun ke tim keduanya, tim utama, tim kedua kayak bounce, tapi ya nggak masalah gitu. Dia tetap ada ekspektasi di situ, tapi ya intinya pemain ini mau berkembang atau enggak gitu aja sebenarnya. Gua sih. Dan ini gua rasa juga ini bukan hanya baik untuk para pemain, calon pemain, tapi juga baik untuk para pelatih. Jadi dalam mempersiapkan pemain, karena salah satu kunci utama dalam mempersiapkan pemain adalah di pelatih. Bagaimana pelatih juga punya visi yang jauh ke depan, bahwa nih gue membentuk pemain bukan hanya untuk dia main di juara DBL gitu misalnya. Gue cuma ngejar DBL, atau gue cuman biar lu dapat beasiswa antar masuk kuliah, enggak gitu. Gue cuman pengen dapat anak gue masuk main di IBL, tapi bisa lebih jauh gitu. Ini pintunya pelan-pelan mulai dibuka satu-satu. Dan kita istimewa bagaimanapun, seperti tadi Mas Budi bilang, dalam berbagai sektor ada satu potensi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu populasi. Jumlah populasi yang gede banget. Jadi kalau misalnya dibilang sama Mas Budi tadi, barangkali mereka ngelihat pasarnya. Sangat mungkin. Kebayang kalau misalnya ada pemain Indonesia main di Jepang, syukur bagus gitu. Kalau ngomong statistik media sosial udah nggak usah ditanya gitu. ABL tuh gua rasa followersnya banyak kan orang Indonesia gitu ketika CLS main di sana dan lain-lain. CLS cabut juga turun tuh. Ya CLS cabut udah sepi gitu engagementnya, gua rasa ya. Mudah-mudahan Pak Jericho Ilagan paham ya kita ngomongin apa. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya ada informasi juga tuh Kang dari anak-anak di BL All Star tuh yang 2018-2019 ada satu tuh namanya Julian dari Bali, juga kemarin buka pintu tuh, dia bisa ke divisi 2 Prancis kalau nggak salah. Tapi memang mungkin kalau yang dari segi minor mungkin iya kan bapaknya orang Prancis gitu. Emang bapaknya orang Prancis campur sama ibunya orang Bali gitu. Tapi skill wise sih ya nggak, meskipun gimana ya, di luar sana tuh ya memang masih ada sih praktek-praktek orang dalam gitu ya. Ada nepotisme tuh nggak bohong lah, satu dunia tuh ada. Cuma ya at least dia sudah bisa membuka jalan ke situ gitu loh. Entah itu
menurut gue sih yakin karena gue udah pernah lihat dia main pun ada skillnya ada dan itu terbukti kalau nanti misalnya dia beneran bisa survive di sana ya wow makin memungkinkan Indonesia kalau ternyata Indonesia bisa nih di sini dan Liga Prancis gede loh. Maksudnya kita lihat sendiri di kejuaraan dunia, di Olimpiade sampai sejauh mana tim nasional Prancis ngomong gitu, jauh banget. Jadi kita juga lihat sudah banyak pemain Prancis yang ikut main di NBA. Kemarin yang pertama kali kena COVID, Om Rudy, terus yang jadi legenda di Tony, San Antonio dan lain-lain gitu. Oke gitu paling Adrian, kita main basket talk saya nggak usah lama-lama lah ya. Cuman gua rasa obrolan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya bagi pendengar kita yang suka komentar, yang suka berantem di kolom komentar main basket. Jadi terus yang antusias banget. Dan mudah-mudahan buat pemain sama pelatih juga, wah ini ada baru nih, ada celah baru nih. Gitu. Ya ini pokoknya gimana ya? Menurut gua ini adalah challenge buat seluruh insan basket Indonesia. Gimana kita tumbuh bareng dan ya itu misalnya kita realistis juga NBA masih cukup jauh jaraknya dari kita meskipun belum tidak mungkin tapi cukup jauh. Sekarang ada yang terdekat, kalau kemarin ABL kebanyakan Asian Heritage tuh bisa dibilang kayak semi abal-abal karena nggak Asia-Asia banget. Sekarang Jepang nih benar-benar kebuka pintunya buat orang Indonesia. Bener literally orang Indonesia ditulis di situ Indonesia gitu ya. Ya udah sekarang kerja keras ayo ke situ gitu. Paling masuk akal dan kayak lu enggak ngarep banget terus tiba-tiba nunjuk lu gitu. Lu diam gitu. Lu gitu. Hah? Oh, gua lu panggil gua. Iya lu sini. Kayak gitu kira-kira. Wah tuh kayak lagi diajak main di lapangan gitu ya. Lagi diam gitu. Lu kayak anak bawang gitu kasarnya. Itu anak bawang enggak anak sekarang. Terus kayak, "Ayo bro," gitu loh. Serius nih gitu. Serius ngajak gua gitu. Dan seperti omongan Mas Budi hampir bisa dipastikan lah pendapatannya lebih tinggi dari sini gitu. Jadi ya udah kalau menurut gua saat lu bermimpi ini ada satu mimpi baru nih yang bisa dipikir buat dan sangat-sangat masuk akal. Ya gua sih tahu kisaran angkanya berapa, kurang lebih berapa gitu. Angkanya besar teman-teman, angkanya besar tapi memang kadang-kadang yang luput dari pandangan kita tapi tadi Mas Budi malah menyampaikan tapi juga barangkali ada yang kurang lah bahwa ada banyak nilai yang bisa didapat, value, keuntungan, benefit selain duit gaji bulanan gitu. Banyak gua rasa. Koneksi, pengalaman, pengetahuan, disiplin, dan lain-lain banyak banget yang akan sangat mungkin akan membantu teman-teman meningkatkan kualitas hidup baik saat ini maupun ke depan. Benar-benar. Ya kayak itu aja, kayak pemain NBA aja kan penghasilannya pendapatannya katakanlah 100% nih kayak LeBron gitu, penghasilan dari gajinya cuma 30%. 70%-nya dari endorsement gitu. Dan dengan lu main di Jepang, katakanlah sebagai orang Indonesia pertama yang main di Jepang nanti gitu. Ya menurut gue sih pasti bakal datang lah. At least produk-produk minuman berenergi lah. Dari Indonesia pasti pasang iklan tuh. Ayo gitu kan. Pasti biasa kayak gitu. Oke, demikian semuanya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Main Basket Talks hari ini. Stay tune di Main Basket Talk. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Kalau ada usul ngobrolin apa di Main Basket Talks nanti kita unggah di Instagram kita Main Basket posternya Main Basket Talk, silahkan isi kolom komentar gitu obrolan apa yang kalian inginkan selanjutnya. Oke, terima kasih Adrian. Sama-sama Kang Idon. Yo, sampai jumpa semuanya. Big Trust.